Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Deni Fauzan, NIM 2113130046674. Yang saya ingin sampaikan materi yaitu SKI kelas 11 MA. Sejarah singkat dinasti Abbasiyah, yaitu dinasti Abbasiyah berkuasa selama 5 abad, yaitu tahun 132 sampai 656 atau 750 12 sampai 1258 Masehi, menggantikan daulah dinasti Umayyah yang telah berkuasa selama 92 tahun dari tahun 40 sampai 32 Hijriah atau 660 sampai 750 Masehi. Dengan tumbangnya dinasti Umayyah atau Bani Umayyah, maka kekuasaan berpindah ke tangan dinasti Abbasiyah. Dinamakan dinasti Abbasiyah dinisbahkan kepada paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, karena para pendiri dan khalifahnya merupakan keturunan dari khalifah yang pertama kali menduduki jabatan adalah Abdul Abbas Asy-Syafa yang berkuasa pada tahun 132 sampai 136 Hijriah atau 750 sampai 753 Masehi. Dinasti Abbasiyah selama masa tersebut dipimpin oleh 37 khalifah. Khalifah yang terakhir adalah Al-Mu'tasim yang berkuasa pada tahun 124 Hijriah atau 1258 Masehi dan mati terbunuh oleh pasukan Mongol pimpinan Hulagu Khan. Hulagu Khan adalah cucu dari Genghis Khan. Khalifah besar pada masa dinasti Abbasiyah adalah Abu Abbas Asy-Syafa, Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wasid. Mereka adalah para khalifah yang telah mengantarkan ke puncak masa kejayaan dan keemasan daulah dinasti Abbasiyah. Setelah itu hampir tidak ada khalifah yang besar lagi. Hal ini dikarenakan mereka lebih banyak disibukkan dengan hal duniawi dan saling berebut kekuasaan. Selama berkuasa, dinasti Abbasiyah mengalami masa kejayaan, mulai dari berdirinya hingga sampai pada masa pemerintahan Khalifah Al-Wasid Billah pada tahun 232 Hijriah atau 879 Masehi. Masa tersebut merupakan masa yang gemilang, bahkan dapat dikatakan masa keemasan dan kejayaan bagi umat Islam hampir di segala bidang, terutama bidang keilmuan, dan menjadi pusat peradaban dunia. Dalam aktivitas pemerintahannya, dinasti Abbasiyah mengambil pusat kegiatan di kota Baghdad dan sekaligus dijadikan sebagai ibu kota negara. Dari sinilah segala kegiatan baik politik, sosial, ekonomi, kekuasaan, pengetahuan, kebudayaan, dan lain-lain dijalankan kota Baghdad. Kota Baghdad dijadikan sebagai kota pintu terbuka, artinya siapapun boleh memasuki dan tinggal di kota tersebut. Akibatnya semua bangsa yang menganut berbagai agama dan keyakinan dijadikan bermukim di dalamnya. Baghdad pun menjadi kota internasional yang sangat ramai dan di dalamnya berkumpul berbagai unsur seperti Arab, Turki, Persia, Rusia, Kipti, dan sebagainya. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, kehidupan peradaban Islam sangatlah maju sehingga pada masa itu dikatakan sebagai zaman keemasan Islam. Kaum muslimin telah mencapai puncak kemuliaan dan kekayaannya, baik itu di bidang kekuasaan, politik, ekonomi, dan terlebih lagi dalam bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan tentang ilmu agama, ilmu pengetahuan umum, mengalami kemajuan yang sangat pesat. Berbagai ilmu yang telah lahir pada zaman tersebut,
Hal ini dikarenakan antara lain berbagai macam penelitian dan kajian tentang ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para kaum muslimin itu sendiri. Kegiatan penerjemahan buku berbahasa asing seperti Yunani, Mesir, Persia, India, dan lain-lain ke dalam bahasa Arab dengan sangat gencar. Buku-buku yang diterjemahkan antara lain ilmu kedokteran, kimia, ilmu alam, mantik atau logika, filsafat, aljabar, ilmu falak, matematika, seni, dan lain-lain. Penerjemahan dan penelitian tersebut pada umumnya dilaksanakan pada masa kekhalifahan Abu Ja'far Harun ar-Rasyid, Al-Ma'mun, dan Mahdi. Khalifah Harun ar-Rasyid sangat condong dalam memajukan pengetahuan tersebut. Beliau mendirikan lembaga ilmu pengetahuan yang diberi nama Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan, penelitian, dan kajian ilmu, perpustakaan, serta lembaga pendidikan perguruan tinggi. Buah dari perhatian tersebut, kaum muslimin dapat mempelajari berbagai ilmu dalam bahasa Arab, dan hasilnya bermunculan sarjana-sarjana besar muslim dari berbagai disiplin ilmu yang sangat terkenal, juga ulama-ulama besar yang sangat tersohor seperti halnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Bukhari, dan Imam Muslim. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia. Para khalifah dan pembesar lainnya membuka peluang sebesar-besarnya untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Para khalifah sendiri pada umumnya adalah ulama-ulama yang mencintai ilmu, menghormati para sarjana, dan memuliakan para pujangga. Mereka sungguh menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Mereka menerapkan substansi dari mempraktikkan syariat Islam, bahwa tinggi rendahnya derajat dan martabat seseorang tergantung pada banyak sedikitnya pengetahuan yang ia miliki di samping ketakwaannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, yang artinya niscaya Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 58. Para khalifah dalam memandang ilmu pengetahuan sangat menghargai dan memuliakannya. Oleh karena itu, mereka membuka peluang seluas-luasnya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan kepada seluruh mahasiswa, baik dari kalangan Islam maupun kalangan lainnya. Para khalifah sendiri pada umumnya seorang ulama yang percaya ilmu, menghormati sarjana dan para pujangga. Kebebasan berpikir sangat dijunjung tinggi. Para sarjana dibebaskan untuk berijtihad, mengembangkan daya intelektualnya, dan bebas dari belenggu taklid. Hal ini menjadikan ilmu pengetahuan atau agama berkembang sangat tinggi. Sebagai bukti antara lain, sekian dari penjelasan saya. Atau apabila ada kekurangan kata, apa kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.